Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini dilayani oleh Pekaris Ingkiriwang Betty Parayangan MSI. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat yang pertama merupakan nas mimpi kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, segala kekurangan kami, umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian,
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 7 hingga 8. Efesus pasal pertama ayat 7 dan 8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 15 yang menyatakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Hidupku yang lama ini jadi baru.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita mempersiapkannya terlebih dahulu dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas cinta kasih dan karya keselamatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika Tuhan telah memberkati seluruh kehidupan kami seminggu yang lalu, dan kami berada di minggu ke-6 sesudah Pentakosta saat ini. Kami ada dalam ibadah minggu bersama dengan keluarga kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang adalah kekuatan, firman yang adalah pedoman penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati Tuhan, kami mohon curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran dan hati kami, dan biarlah hanya suara Tuhan yang kami dengar. Mampukan kami untuk mengerti, untuk memahami, serta dengan kesadaran kami dapat memberlakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. 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 Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai yang ke-9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dari Sontenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan saksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan menumbuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Tema renungan
pada ibadah saat ini adalah bersyukur untuk setiap pelayanan. Untuk mengawali renungan saya pada saat ini, ada satu pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan dan refleksikan bersama. Apakah dalam menghadapi dan menemukan sebuah pergumulan, sebuah masalah, baik di tengah keluarga, baik di tengah persekutuan maupun di tengah masyarakat, kita masih bersyukur dan memuji Tuhan? Apa justru sebaliknya, ketika masalah pergumulan datang, yang kita lakukan cenderung untuk mengeluh, marah-marah, bahkan tidak jarang juga kita bahkan menyalahkan Tuhan? Dan perikop kita saat ini mengantar kita, mengingatkan kita, dan kita belajar dari Paulus, di mana ia memperlihatkan bagaimana motivasinya untuk tetap bersyukur atas karunia yang Tuhan telah nyatakan, khususnya kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kota Korintus ini adalah kota yang sangat strategis. Mengapa? Karena kota ini memiliki dua pelabuhan yang menguasai persimpangan internasional, sehingga kota ini sangat mengendalikan perdagangan baik di darat maupun di laut. Dengan kata lain, bahwa masyarakat Korintus sangat beragam dan mempengaruhi kehidupan persekutuan jemaat di Korintus. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan, keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan bagi jemaat Korintus, terancam oleh karena perpecahan. Bahkan kehidupan jemaat di Korintus juga diperhadapkan dengan banyaknya pengajar sesat atau palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat di Korintus. Karena itulah Paulus menulis surat ini dalam rangka membantu, memberikan pesan pastoral, mendorong jemaat untuk menyikapi berbagai pergumulan persoalan, secara khusus untuk memberikan panduan tentang sikap hidup orang percaya di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kejahatan. Jemaat yang diberkati Tuhan, perikop kita saat ini merupakan teks yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama kita lihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat ini merupakan bagian pembuka berupa pemberian salam, dan di dalamnya mengandung pesan yang bermakna, yaitu mengukuhkan dan memberitahukan bahwa tugas yang ia jalankan, tugas yang ia emban adalah sebuah mandat dan penugasan ilahi. Di ayat yang kedua kita lihat terdapat penyampaian salam yang mengandung makna dan peringatan bagi jemaat di Korintus agar menyadari status milik Allah oleh karena mereka telah dikuduskan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Peringatan akan status milik Allah ini merupakan bagian Paulus untuk mengajak jemaat di Korintus bahwa sebagai milik Allah, seharusnya perilaku mereka mengarah pada kehendak Allah, bukan pada kehidupan duniawi. Itu di ayat yang kedua. Lalu di ayat yang ketiga kita lihat bahwa ada doa bagi jemaat Korintus agar melalui kasih karunia Allah senantiasa menyertai kehidupan jemaat untuk merasakan dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, itu bagian yang pertama di ayat 1-3. Lalu di bagian yang kedua kita lihat di ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Di ayat 4 sampai dengan ayat 7 merupakan dan berisikan tentang Paulus mengucap syukur atas karunia yang Allah anugerahkan bagi jemaat. Kasih karunia Allah membawa mereka memiliki kekayaan, baik dalam perkataan, kekayaan baik dalam pengetahuan, agar jemaat hidup dalam kebenaran, agar jemaat hidup dalam keadilan, agar jemaat hidup dalam kejujuran sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita lihat di ayat 8 dan 9, ayat ini merupakan sebuah penguatan dan harapan bagi jemaat bahwa Allah telah menganugerahkan berbagai karunia kepada jemaat. Allah jugalah yang akan selalu menyertai. Allah tidak akan pernah meninggalkan. Allah akan selalu menolong jemaat itu. Yesus Kristus melalui perikop kita saat ini
melalui dorongan nasihat dari Paulus kepada jemaat di Korintus berdasarkan pembacaan kita saat ini. Apa yang dapat kita refleksikan? Apa yang dapat kita renungkan sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit saat ini? Hal yang pertama yang dapat kita ambil pelajari adalah bahwa kesadaran bahwa pengakuan akan status dan identitas orang percaya sebagai milik Allah harus senantiasa membuat kita bersyukur, harus senantiasa membuat kita bersukacita dengan selalu berjuang, dengan selalu berusaha, dengan selalu mengejar keadilan, kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, bahwa ketika kita mengejar keadilan, kebenaran, kejujuran, itu artinya kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Kita dipanggil, kita diutus oleh Tuhan di dalam dunia ini untuk memiliki cara hidup, cara berpikir sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Bukan malah sebaliknya, kita masih hidup di dalam kehidupan dunia. Mengapa kita harus hidup dengan sesuai dengan kehendak Allah? Karena kita semua adalah milik Allah melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Paulus berkata bahwa ketika ada baptisan itu adalah tanda kita adalah milik Yesus Kristus. Cara hidup dan berpikir yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Allah yaitu mewujudkan kasih, mengejar keadilan, kebenaran, kejujuran sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah kekuasaan, jabatan yang kita miliki saat ini, sudahkah kita menjadi saksi Kristus yang hidup? Sudahkah kita menerapkan keadilan, kebenaran, kejujuran kepada banyak orang? Dan harus kita akui bersama, ketika kita dihadapkan di dunia ini, kita cenderung enggan atau tidak mau untuk menjadi saksi Kristus. Mengapa? Karena kita malu. Tetapi melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, nasihat Paulus sangat menguatkan iman kita. Mari kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Di tengah-tengah keluarga, marilah kita menjadi seorang bapak, seorang ibu, menjadi saksi Kristus. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan bagi anak-anak. Jangan kompromi dengan segala dosa, dengan segala kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi mari kita tegur, mari kita nasihati anak-anak supaya kehidupan anak-anak kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam pelayanan kita, sudahkah kita menjadi saksi Kristus yang hidup? Di segala aspek kehidupan kita ditegur, kita diingatkan. Mari menjadi saksi Kristus yang hidup. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita dihadapkan dengan persoalan, tantangan dalam hidup ini, kita diingatkan untuk selalu bersyukur sebagai wujud saksi Kristus. Karena hanya dengan bersama dengan Tuhan, karena hanya dengan memandang salib, kita menemukan kehendak Allah. Kita memiliki jalan keluar, kekuatan, membuat kita tidak takut, membuat kita tidak menyerah, membuat kita tidak mengeluh, bahkan meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu, peringatan dan nasihat Paulus sangat menguatkan iman kita. Mari terus menjadi saksi Tuhan yang hidup. Apakah kita mau? Ketika kita telah diberkati oleh Tuhan, ketika kita telah merasakan kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini, mari kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil bersama, bahwa sadarilah dan imanilah bahwa apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, itu semua untuk melakukan, itu semua untuk melayani, itu semua untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari lakukan segala bentuk aktivitas pelayanan kita, itu semua untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Jika itu yang kita lakukan, maka berkat, maka perlindungan, maka kesaksian teladan akan mengiringi kehidupan kita. Namun ketika kita masih menganggap bahwa kehidupan ini adalah sebuah beban, bahwa kehidupan ini adalah
dipenuhi dengan keterpaksaan. Kehidupan ini dilakukan dengan bersungut-sungut, bahkan mengomel, maka berkat Tuhan akan jauh dari kehidupan kita. Dan firman Tuhan saat ini menguatkan kita untuk apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Jika yang ada hanya beban, yang ada hanya mengeluh, itu akan membuat adanya perpecahan, adanya perselisihan, bahkan adanya pengelompokan. Ketika kita lihat di ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, jemaat Korintus pun sempat mengalami perpecahan oleh karena ada golongan Apolos, Paulus. Tetapi Paulus tetap mengingatkan dan mengarahkan jemaat di Korintus untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dalam kehidupan kita saat ini sudah memuliakan Tuhan? Atau masih mengingini, atau kita masih hidup semau kita? Ketika kita diberikan kesempatan untuk diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan sampai dengan saat ini, mari kita persembahkan kehidupan kita, memberikan persembahan yang membawa harum di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita masih mau digoda oleh iblis, yang kita tahu bahwa itu akan merusak, menghancurkan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita akan tidak berguna dan sia-sia. Tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan, meneguhkan iman kita untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, sebagai dalam lingkup pekerjaan, usaha, mari lakukan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Jangan ada lagi keinginan daging, jangan ada lagi beban atau bersungut-sungut, tetapi lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Ingatlah, ketika Tuhan memanggil dan mengutus kita, Tuhan juga lah yang akan memberkati dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa negara kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 dan memasuki new normal saat ini, firman Tuhan saat ini menguatkan bahwa Allah memanggil dan mempercayakan kita di dalam keberadaan kita untuk menjadi saksi Kristus dan menjadi kawan sekerja Allah. Untuk itu marilah kita melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Marilah kita melakukan pelayanan ini dengan bertekun dan menyerahkan setiap ketakutan, kekhawatiran hanya ke dalam tangan Tuhan. Ingatlah, kuasa Tuhan lebih besar daripada dunia ini. Ingatlah, ketika kita menghadapi persoalan dan rintangan, ingatlah salib, ingatlah pengorbanan Yesus, dan kita pun akan dimampukan memiliki jalan keluar dalam setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Tetaplah menjadi pribadi yang tekun di dalam doa. Tetaplah menjadi pribadi yang terus membaca Alkitab, terus mengingatkan anak-anak, suami kita, istri kita, opa, oma, untuk tetap terus menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Tentu ada tantangan, tentu ada hambatan. Tapi ketika kita mau untuk menjadi saksi Kristus, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mewartakan kebenaran Injil di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, tetaplah memiliki disiplin yang tinggi, memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga kita semua terbebas dan terhindar dari pandemi ini. Percaya dan yakinlah bahwa badai ini pasti akan berlalu. Karena itu kita dituntut untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, yang sejati di tengah dunia ini. Selamat hari Minggu, selamat berjuang, selamat meneruskan kabar sukacita kepada banyak orang. Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat ini. Kita merespon firman Tuhan dari Kitab Bakti 62 bait yang pertama. Siapa yang berpegang dan kata-kata selanjutnya?
Jemaat Tuhan bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, daripada Roh Kudus lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ketika kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk terus bersyukur dan bersukacita atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang dapat menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau sampai dengan saat ini kami belum mau dan belum mampu untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Kami masih mementingkan diri kami sendiri, kami masih egois, kami masih sombong. Tetapi firman Tuhan saat ini menguatkan dan mengokohkan iman kami, bahwa kami dipanggil dan diutus dalam dunia ini untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Mampukan dan ajarkan kami untuk melakukan setiap aktivitas pelayanan kami untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Allah, pada saat ini hamba berdoa bagi seluruh warga jemaat Immanuel Tarakan. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, umur panjang, hikmat, bijaksana. Tuhan berkati keluarga umat-Mu. Tuhanlah yang menjadi fondasi dan dasar bagi rumah tangga mereka. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan yang diperlukan. Tuhan kuatkan iman dan pengharapan mereka ketika menghadapi masa dan situasi yang sulit saat ini. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha umat-Mu. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha mereka dapat menjadi saluran berkat dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati anak-anak umat-Mu yang saat ini masih dalam masa liburan dan akan memasuki tahun ajaran baru. Tuhan berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan. Biarlah anak-anak kami terus dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak kami dapat menghormati orang tua. Anak-anak kami dapat menjadi kebanggaan keluarga besar dan terutama kebanggaan Tuhan. Ya Tuhan Allah, pada saat ini hamba juga berdoa bagi warga jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah maupun dalam proses pemulihan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Lawan Tuhan jamah sakit penyakit yang mereka alami dan derita, sehingga dengan bilu dan kuasa Tuhan mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan dan beraktivitas seperti sedia kala. Berkati keluarga yang mendampingi dan merawat mereka, beri sehat dan kuat, beri kekuatan kesabaran kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang selama sepekan yang akan datang mereka mengalami pertambahan usia kelahiran. Tuhan berkati mereka, beri sehat dan kuat, berikan umur panjang, dan ajarkan kepada mereka untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Berkati juga warga jemaat yang berulang tahun perkawinan,
Tuhanlah yang menjadi fondasi dan dasar bagi rumah tangga mereka. Tuhan kuatkan iman pengharapan mereka. Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan yang mereka perlukan. Ya Tuhan Allah, berdoa bagi warga jemaat yang saat ini dalam masa lanjut usia. Berkati orang tua kami, beri sehat dan kuat, umur panjang, kebahagiaan. Biarlah mereka terus dapat mewariskan teladan iman kepada anak-anak, menantu dan cucu. Hamba berdoa bagi panitia pembangunan, pastori, konsistori, guest house, dan Yapendik GPIB. Tuhan berkati setiap panitia yang telah dipercayakan. Beri kesehatan, berikan hikmat, berikan kemampuan dan semangat kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup. Ya Tuhan, berkati mereka. Hamba percaya Tuhan telah menyiapkan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dan ajarkan kepada mereka untuk selalu bersandar dan melibatkan Tuhan dalam segala hal. Ya Tuhan Allah, pada saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, dan kami melihat bahwa setiap hari angka yang dinyatakan positif semakin banyak. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon perlindungan, kami mohon campur tangan, kami mohon pulihkanlah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga dengan kuasa dan bilir Tuhan, bangsa dan negara kami bahkan dunia ini dapat terbebas dan pandemi ini cepat berlalu. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, presiden, wakil presiden beserta menteri, pemerintahan yang ada di Kota Tarakan, aparat keamanan, TNI dan kepolisian, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Berkati mereka, berikanlah kepada mereka sinergi yang baik, yang kokoh. Berikan hikmat bijaksana sehingga setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil itu semua untuk memutus mata rantai COVID-19. Berkati dokter, suster, tenaga medis yang lain yang berada di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan maupun juga gugus COVID-19. Tuhan berkati mereka, beri sehat dan kuat, hikmat bijaksana sehingga mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga mereka yang dinyatakan positif COVID-19, ODP, PDP, bahkan OTG. Tuhan berkati mereka, beri kesehatan dan kekuatan kepada mereka sehingga mereka dapat merasakan mujizat dan tanda dari Tuhan, dan itu semua berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, biarlah gereja terus dapat mewartakan kabar kebenaran, suara kenabian yang berasal dari Tuhan. Secara khusus gereja kami GPIB Immanuel Tarakan dalam program kerja dan anggaran 2020-2021, Tuhan memberkati, Tuhan menunjang baik daya dan daya. Kami berdoa untuk para presbiter, PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, Polsek dan Polsek sektor Marturia, Samaria, Bethlehem, Kapernaum, Pospelkes Eklesia, Yapendik GPIB, pegawai kantor gereja, penjaga malam dan vikaris. Mampukan dan ajarkan kami Tuhan untuk bersinergi satu dengan yang lain. Mampukan dan ajarkan kami untuk melayani Tuhan dengan kerendahan dan dengan ketulusan hati, sehingga pelayanan kami ini berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati Pendeta Rosian Sumaredi sebagai ketua majelis di tempat ini, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, memberkati Ibu Pendeta dan keluarga, berikan kesehatan dan kekuatan, hikmat bijaksana sehingga dapat menjadi teladan iman bagi jemaat yang ada di Immanuel Tarakan. Berkati Pendeta Gloria Teofani Salo sebagai pendeta jemaat, beri sehat dan kuat dalam menghayati panggilan dan keputusan yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya Tuhan Allah, saat ini hamba berdoa bagi para pelayan yang melayangkan pelayanan saat ini, untuk Bapak Penatua Royke Tumiwa, untuk Penatua Ibu Francina Kalmaskusu, untuk Ibu Diaken Ibu Setiani, untuk Saudari Riri, Ibu Yeni, Ibu Erna, Bapak David Siaan, Saudari Geri dan Ibu Pendeta. Biarlah pelayanan kami ini berbau harum di hadapan Tuhan dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sebetulnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon,
dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat Minggu 12 Juli 2020 adalah sebagai berikut. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan keluarga yang nama-namanya tertera pada warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Evaluasi dan retret katekisasi. Diinformasikan kepada peserta katekisasi tahun 2019-2020 bahwa evaluasi dan retret katekisasi akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 pukul 16 sampai 20 WITA. Tempat GPIB Immanuel Tarakan. Diharapkan kehadiran peserta katekisasi dalam kegiatan tersebut. Peneguhan siri.
Diinformasikan kepada warga jemaat khususnya peserta katekisasi bahwa akan dilaksanakan peneguhan sidi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 9 WITA dan pukul 18 WITA. Pengembalaan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 17 WITA sampai dengan selesai. Peserta katekisasi dan orang tua diharuskan hadir dalam pengembalaan tersebut. Perjamuan kudus. Diinformasikan kepada seluruh warga sidi jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang nantinya akan tertera dalam warta jemaat. Persiapan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 18 WITA. Warga sidi jemaat agar mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua dari keluarga Justus Balel, warga jemaat sektor Kapernaum, pada tanggal 29 Juli 2020 di Tarakan dan diberi nama Yunike Adelia Balel. Majelis Jemaat dan warga jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak terkasih. Demikian warga jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita menyambut dengan sukacita dan penuh syukur atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Teruslah menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah masyarakat. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 208, bait yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selalu bersyukur dan jadilah saksi Kristus. Selamat